Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Reasport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Tentu saja pertandingan di pekan ke-9 alias pertandingan terakhir di pekan ke-9 antara tuan rumah Persik Kediri kontra Persib Bandung. Seperti biasa juga kita akan mengajak kalian semua membedah, meneliti, membongkar, juga mengulas apa saja sih yang terjadi di balik laga kali ini. Apakah banyak terjadi intrik ataupun kontroversi dan juga bagaimana jalannya laga kali ini. Tapi seperti biasa juga, sebelum kita bedah semua satu persatu, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe. Bagi yang belum subscribe, aktifin juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Persik Kediri kontra Persib Bandung di pekan ke-9 alias laga terakhir BRI Liga 1 2024-2025 pekan ke-9. Inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Persik Kediri kontra Persib Bandung. Ezra Walian, ini pertama kalinya ya Ezra kembali bertemu dengan Persib usai meninggalkan Persib di awal musim ini. Edo Febriansa versus Dede Sapari, ini unik ya. Di sisi kanan dan kiri ini ada yang namanya Edo nih, orang Kediri asli tapi mainnya di Persib. Sementara lawannya ada Dede Sapari yang orang Tasik justru mainnya di Kediri. Gol bunuh diri Dede Sapari, ya ini nggak bisa disalahin juga si Dede Sapari, sebab ya Dede ini juga nggak lihat gawang sih. Tapi ini memang ya menjadi gol bunuh diri pertama yang dialami oleh Persik Kediri musim ini. Gol Tiron Delpino di menit ke-79 adalah gol kelima Ujang Tiron musim ini. Dan ini Mailson akhirnya mencatatkan assist untuk pertama kalinya di Persib musim ini ya. Ze Valente, di laga ini Ze Valente mencatatkan rekornya tersendiri. Jadi pemain dengan sentuhan bola terbanyak di Liga 1 untuk satu pertandingan, yakni dengan sebanyak 69 kali sentuhan bola di 95 menit. Deja vu, ya ini ulangan musim lalu ya, dimana musim lalu pun Persib unggul atas Persik Kediri ya. Cuma bedanya kalau musim lalu itu menangnya 1-2, kalau musim ini 0-2. Nah, apakah nanti pertemuan kedua di Bandung akan deja vu lagi mana Persik Kediri bisa mengalahkan Persib? Ya kita lihat nanti. Kemenangan perdana, ya ini bisa dibilang kemenangan perdana Persib saat away ya. Sebab 3 away sebelumnya itu Persib selalu berakhir dengan imbang. Jadi totalnya Persib sudah koleksi 5 kali kemenangan musim ini. Sementara bagi Persik Kediri, ini kekalahan ketiga yang dialami Persik Kediri musim ini di kandang loh ya. Dan uniknya ya, dari tiga-tiganya berarti di kandang semua nih kalahnya. Kenapa ya? Ada apa nih Persik Kediri kalau di kandang? Still unbeaten. Ya, hingga pekan ke-9 Persib masih jadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan dengan rincian 5 kali kemenangan dan 4 kali hasil imbang. Persib hanya kalah 1 kemenangan dari Bali United yang masih bercokol di puncak klasemen sementara. Man of the match, kami pikir di laga ini layak man of the match itu disematkan pada Tiron Delpino dari Persib Bandung. Sebab 2 gol yang bersarang ke gawang Persik Kediri ada andil dari Tiron Delpino. Oke, kita akan bahas jalannya pertandingannya ya. Sebenarnya jalannya laga kali ini sih cukup seimbang ya. Terlihat di statistik ini. Ball position itu 45 berbanding 55, di mana Persib memang sedikit lebih unggul dibandingkan Persik Kediri. Dan total tembakan ke gawang pun ini agak sedikit berimbang juga sih, 8 berbanding 9. Bahkan kalau dilihat dari serangan, Persik Kediri ternyata lebih banyak loh melakukan serangan ke Persib Bandung.
Nah, pertanyaannya, apa yang membuat Persik Kediri nggak bisa menang di laga ini? Selain memang lini pertahanan Persib yang cukup solid dengan menempatkan 3 back sejajar ditambah 2 wingback yang totalnya menjadi 5 dan ditopang oleh Deddy Kusnandar sebagai filter, ini memang menyulitkan buat lini serang Persik Kediri membongkar rapatnya pertahanan Persib Bandung. Kalau dilihat dari jumlah serangan yang banyak dari Persik Kediri, ini porosnya cuma satu loh, yakni Ze Valente. Tapi justru ini jadi kelemahan buat Persik Kediri, yakni menjadi Valente sentris. Nah, ketika sebuah tim itu bertumpu pada satu pemain, ya akan sulit menciptakan kemenangan atau peluang. Logikanya gini deh ya, contoh nih, Ze Valente kotak-katik bola atau dribbling bola yang cukup lama. Otomatis 10 pemain Persik Kediri yang lain nggak ngapa-ngapain dong. Dan 10 pemain Persik Kediri yang lain ini kan bingung akhirnya nih bola mau kemanain sih, mau dioper sama siapa sih sama Ze Valente ini. Sehingga ada jeda di otak 10 pemain Persik Kediri yang lain yang nggak tahu nih, ini tadinya dia ini mau nyerang atau di pikirannya ada buat nyerang nih, tiba-tiba kan jadi hilang atau tertunda lantaran harus nunggu nih si Z ini ngotak-ngatik bola dulu. Ditambah koneksi dengan Vergonzi pun belum terlalu maksimal. Vergonzi terlalu melebar ke sayap. Ya gimana mau nyerang, siapa yang di depan kalau Vergonzi melebar ke sayap? Makanya ketika Majid Osman masuk, ini barulah ada yang namanya dua matahari kembar. Ze Valente udah nggak terlalu banyak pegang bola dan Majid Osman buat kami lebih visioner ya. Sayangnya Rosbide ini telat nih masukkan Majid Osman. Kalau buat kami pribadi seharusnya Majid Osman dimasukkan di babak kedua. Karena kalau bicara soal pertahanan atau permainan sebenarnya udah oke Persik Kediri. Terbukti ya 2 gol yang masuk ke gawang Leona Facio. Ini 2 gol yang sulit diprediksi memang. Dan ini duet dari Hamrah Hanusa dan Kiko ini cukup luar biasa ya menurut kami ya. Intinya Persik Kediri di laga ini cuma kurang beruntung aja. Sementara bagi Persib Bandung, terlepas masih jadi tim tersubur Liga 1 dengan 17 golnya, tetap ya ini yang jadi pertanyaan, kenapa di Liga begitu solid ketika di Asia sulit menang? Kan artinya tim-tim yang dilawan Persib atau tim-tim yang udah dilawan Persib ini di Liga berarti kan kualitasnya di bawah Persib dong. Nah kalau Persib sendiri nggak bisa menang di Asia berarti tim-tim yang dilawan Persib di Asia harusnya kualitasnya memang di atas Persib. Atau yang jadi pertanyaan adalah emang kualitas Liga kita yang masih rendah? Khusus untuk di laga ini sendiri nampaknya ya pakai formasi 3 back sejajar ini mulai cocok ya buat Persib dipakai musim ini ya. Setidaknya beberapa pekan inilah ya, beberapa pertandingan ini. Terbukti ya 2 laga ini di liga ini Persib belum kebobolan nih saat pakai formasi 3 back sejajar. Tapi memang kalau di ACL masih belum bisa maksimal ya pakai 3 back sejajar. Kredit poin khusus kami berikan pada Tyrone Delpino. Tyrone itu kalau kalian mau tahu ya, di Persib itu Tyrone itu pemain yang PO2 max-nya salah satu yang paling terkecil loh ya. Dibandingkan Mailson, PO2 max Tyrone ini lebih rendah. Nah, buat yang belum tahu PO2 max apa sih? Nah, PO2 max itu adalah level kebugaran atau level stamina loh ya. Dibandingkan Mailson, PO2 max Tyrone ini jauh lebih rendah loh ya. Tapi yang membuat si Tyrone ini kelihatan hidup adalah etos kerjanya si Tyrone ini yang bikin dia ini sedikit menonjol, kelihatan menonjol loh ya. Pengalaman Tyrone di Liga Thailand ini bisa jadi modal berharga bagi Tyrone nih. Cuma memang ya kalau kami bilang lini serang Persib masih belum maksimal. Siro masih sering hilang bola, Dimas juga begitu, DDS pun ya masih agak takut-takut ya. Ya meskipun di laga ini DDS ini gregetan banget pengen tampil, tapi ya faktanya nah kita nggak bisa ngebohongin. Ketika dimainkan dia ini belum bisa maksimal, masih kaku. Kenapa? Karena kelamaan nggak main. Dan di sini terlihat banget ya lantaran DDS ini lama nggak main, performa Siro pun jadi menurun. Jadi tetap ya kritikan kami buat Persib tetap sama. Benahi lini serang, cari striker baru dan pelatih striker lo ya. Sebab yang cetak gol gelandang lagi, gelandang lagi. Artinya ada yang salah dong dengan striker Persib.
Untuk milestone 5, mungkin usai laga ini akan ada beberapa akun fansnya Persib yang girangnya minta ampun karena milestone cetak assist, karena mereka ini masih sangat mendukung milestone 5. Tapi tetap buat kami pribadi nggak akan ada perubahan. Buat kami tetap pada prinsip kami ya. Di jendela transfer ini Persib harus melepas milestone 5 dan mencari striker lu ya, striker yang lebih tajam. Persib itu butuhnya striker yang murni. Lawan selanjutnya adalah tim juru kunci Semen Padang. Sebelum akhirnya Persib akan terbang ke Singapura untuk melawan Lion City Sailor di ACL 2. Oke, itu tadi ya beberapa hal yang bisa kami bedah, kami ulas dalam apa yang terjadi di balik laga antara Persik Kediri kontra Persib Bandung di pekan ke-9 alias pertandingan terakhir pekan ke-9. Gimana menurut kalian? Apakah masih ada yang kelewat atau kurang atau enggak nih? Kalau ada yang kelewat atau kurang, silahkan tambahin aja di kolom komentar. Jadi kita sama-sama bisa nge-review ya pertandingan kali ini. Apakah ada yang nggak beres nih? Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Reasport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Reasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.